Ya, dan menurut gue dari dulu kan emang BBM sekelas kayak Pertamax, terus Revo 92 itu kan memang bukan subsidi kan. Jadi dia memang harusnya ngikutin harga pasar. Iya, kita berharapnya dolar yang 16.000 ternyata malah Pertamax yang 16.000 ya. Udah ngisi Pertamax berasa anginnya duit gocap tuh. Gocap cuma dapat berapa liter coba? Ya, halo teman-teman, balik lagi ke podcast Injeksi. Sebelum memulai podcast ini, izinkan kita untuk berkeluh kesah dulu, untuk ngeluh dulu. Tiap hari kita ngeluh nih. Tapi baru-baru ini makin ngeluh jadinya. Makin ngeluh. Aduh, ngeluh mulu, Makin bersyukur. ngeluh, iya. Tapi emang ngeluh yang tertunda sebenarnya sih. Oh iya, Iya. betul. Kita tahu ya pasti akan Karena pasti terjadi. iya, ada masanya lah. Mm-mm. BBM tuh bakal naik. Iya, kita berharapnya dolar yang 16.000 ternyata malah Pertamax yang 16.000 ya. Dolarnya 18.000. 18.000. Nggak, udah turun, udah turun. Udah turun 17.900. Salah dengar mungkin kali pemerintah ya. Kita nuntut, ayo 16.000 ternyata malah Pertamax. Oke, lanjut ayo. Jadi gimana kalian udah ini belum sih berasa gitu? Udah mulai mengeluhnya tuh udah mulai makin menjadi-jadi nggak sih setelah kenaikan bensin? Udah ngisi bensin belum? Belum. Sebenarnya Alhamdulillah sih belum gue. Iya lagi belum. gue malah gara-gara malamnya lupa tuh mau ngisi bensin. Biasanya Oh, iya. kalau pagi harusnya udah full nih, ini lupa. Kira ya udah ngisi Pertamax berasa anginnya duit gocap tuh. Oh, iya. Gocap cuma dapat berapa liter coba? Biasanya full tank. Biasanya dapat 55, 60 tuh udah full tank. Oh iya. Lu Vario ya soalnya motornya. Iya. Itu Vario kalau Vario. sih, iya sih. Vario hybrid. Nggak ada, Pak. Kalau gue entah kenapa hari Minggu tuh kayak ada ini, kayak ada firasat aja. Biasa. Apa pulang? Apa isi full tank ya? Padahal gue seumur hidup beli motor nggak pernah isi full tank. Baru hari Minggu itu isi full tank. Motor bapak lu pakai. Motor gue diemin. Ini kayak strategi baru ya dari bukan pemerintah ya, Pertamina lah. Mm-mm. Kayak waktu itu kan beberapa kali naik, tapi nggak di awal bulan Iya, gitu. Biasanya kan di awal bulan ya. Mm. Di awal Tanggal bulan. 10 biasanya. kemarin ya? Kemarin tanggal 10. Terus waktu diesel naik juga kan bukan di awal bulan ya. Waktu itu ya. Kayak tanggal 2 kalau nggak salah pas Iya. diesel. Iya, jadi Ini orang kayak- nggak bisa ancang-ancang juga ya. Kayak strategi baru atau gimana nih kira-kira. Jadi kita nggak ada persiapan buat full Iya. tankin mobil motor kita gitu. Sebenarnya menghindari itu sih kalau kata gue. Panic buying. Panic gitu. buying ya. Iya. Itu pernah kejadian pas di Maret waktu itu ya. Iya. Tanggal Nggak 31. jadi. Nggak jadi, 1 Iya. April. Tapi kan sebenarnya memang maksudnya udah diramal bahwa emang harga si BBM ini kan situasi kita juga emang di global juga lagi Iya betul. konflik belum selesai gitu. Jadi emang udah diramal bakalan naik harga gitu. Ya kan waktu itu sempat muncul berita bahwa harga Pertamax tuh bakal 17.000 dari bocoran apa sih? Ada slide Slide, slide, iya, ya, gitu ya. slide slideshow itu presentasi ya. presentasi bahwa akan 17.000 tapi ternyata kan dibantah sama Pertamina. Nah, ternyata naiknya baru sekarang 16.250 ya untuk Pertamax. Jadi naik sekitar 4.000. 3.900. Ya, hampir 4.000 lah ya. 4.000. Pertamax Green juga sama kan nasibnya kurang lebih Iya, naik juga 17.000 4.000-an. ya. 17.000 sekarang. Tapi kan BBM subsidi tetap 10.000 boy. Cuman antriannya, aduh. Wah. Gue ngisi di Bekasi, antri sampai Jakarta Timur kali. Nah, apalagi Panjang banget soalnya antriannya. apalagi ini naik, berarti kan potensi orang yang pindah ke Beralih ya. Pertalite malah Iya. banyak dan potensi buat subsidi gimana tuh? Iya, Apa makin antara bengkak ya pembatasan? Soalnya gue baca-baca di sosmed kayak orang mengeluhkan, oke, kita disuruh pakai Pertamax, tiba-tiba harga Pertamax naik, tapi Pertalite belakangan sering kosong katanya. Stoknya ya. Stoknya jarang katanya gitu. Gitu sih, guys. Jadi makin ini dong ya. Terserap makin banyak tuh Pertalite, makin habis dong. Jadi ya, Beban negara makin gede makin nggak sih? gede, asli. Ini kejadian juga di pas diesel kemarin naik tuh ada kenalan gue pakai gue kenal seseorang lah, dia pakai mobil diesel. Heeh. Awalnya aman-aman aja tuh pakai Dexlite gitu, ganti-ganti itu lah pokoknya. Ketika Dex sama Dexlite naik drastis Langsung sampai soal 20 subsidi. ribuan kan waktu itu kan. Iya. Pertama dari 14 30. ribu. Enggak, yang awal-awal tuh. Dari berapa belas ribu jadi 24.000 gitu. Itu dia rela-rela daftarin ini Oh, yang subsidi, QR code, iya. My subsidi, My subsidi. My Pertamina. biar dapat dia solar. Oh. Dapat tapi. Dapat. Tapi kan tetap tidak disarankan ya. Harusnya Pakai karena solar, dari pabrikan juga kan ada Harusnya minimum ya, ininya ya, spesifikasi. spesifikasi Cetak bahan number bakarnya. Iya. Tapi kan sebenarnya kalau emang kalian mau daftar di My Pertamina subsidi tepat itu emang nggak ada
spesifikasi soal Mesin. mobilnya Iya, sih, belum mesin atau diatur ya. baik itu solar ataupun yang pertalite Bensin, gitu. ah. Dua-duanya nggak ada aturannya. Jadi kalau mau daftar Paling bisa-bisa aja kali. yang dibatasin tuh jumlah literannya ya? Iya, waktu itu Iya. terakhir kan 50 liter 50 sehari liter. ya. Betul. 20 Meskipun liter kayak sehari bukan mah cukup pembatasan ya. ya. Masih- Iya, masih cukup sih kalau 50 liter sehari. Bukan hanya cukup sih. Lebih Lebih dari Kelebihan cukup malah. ya. Ya Kelebihan masih 50. bisa 3 hari 4 hari kali ya. Hmm. Kalau lu Tapi jujur 4.000 per liter tuh berasa banget sih. Karena kalau kita ngisi Naik. 5 liter aja kan udah 20.000. kelebihannya 20.000 ya kan. Mm-mm. Yang harus Naiknya bisa gitu buat buat ngisi berikutnya. Harusnya bisa beli ayam geprek tuh. Iya. cabai hijau sih, cabai Cabai hijau hijau. 20 sih. Burger. Burger itu dapat 2. Jadi buat bensin. Jadi buat beli makanya gimana? Jadi berkurang lagi aja gaji kita. Iya makanya. Udah Upah makan segitu rebusan aja. aja lah. Ya mudah-mudahan sih dengan kenaikan BBM ini dibarengin juga nih sama transportasi umum yang Betul. lebih baik Yang ya. Lu jadi- Pade ngakal ini gimana? Sekarang nih berangkat gawe. Ah itu dia. Gue udah beberapa bulan terakhir gue naik kereta sih. Naik emang. kereta? Naik kereta. Jadi Iya. ke stasiun naik motor, baru naruh motor di situ. Oh. Udah mengurangi konsumsi BBM lah. Ini bener sih, tapi emang rumah ente kan luas Iya, ya. betul. Karena emang tergantung ini ya, infrastruktur dari masing-masing daerah lah ya. Betul. Iya, iya. Apakah mendukung apa enggak nih? Kalau dari Depok gimana tuh? Kalau dari Depok sebenarnya Depok itu kota penyangga Jakarta ya. Hmm. Jadi ya kalau secara transportasi umum Transjakarta udah masuk. Trans Jabodetabek yang mau naik jadi Iya. 15.000 itu ya. Tapi beli kuda 5 juta mah dapat kali Bang, beli kuda. Ada kuda Lalu poni tuh dia pakai berkeliling itu. Kebalik udahnya naik di lu. Keberatan lu. Tapi itu mungkin ya kalau misalnya untuk warga Jakarta dan sekitarnya ya, kenaikan Masih harga tenang. BBM ini bisa diakali gitu dengan Iya. naik kendaraan umum. Oh, aman lah, kendaraan umum lebih yang masih terjangkau lah Udah harganya. mulai inilah ya, luas gitu ya Betul, tapi networkingnya. mereka yang tinggal di luar area Jabodetabek kan sedih juga ya, yang emang menggantungkan sepenuh hidupnya gitu Dengan dengan kendaraan kendaraan pribadi gitu. Ya pasti berasa banget sih. Makanya siap-siap aja harga-harganya akan naik, harga-harga kebutuhan pokok. Udah berasa sih. Udah sih ya, udah naik ya. Dari sebelum Pertamax naik udah Iya. naik ya. Kayak ini ibu rumah tangga nih. Terpanjang curhatnya. Tapi tahu nggak sih, tadi gue baca-baca ya. Sebenarnya harga 16.000 itu, 16.250 itu jatuhnya masih di bawah harga aslinya. Iya. Gitu. Ya. Karena harga aslinya ternyata kalau kita mengacu sama harga pasaran ya, tadi gue baca di CNBC itu VP apa Pertamina gitu ya. Itu beliau bilang kalau harga pasaran Pertamax BBM RON 92 sekelas Pertamax itu udah 20.000, 20.000, 21 gitu ya. Dan kalau emang kita bandingin sama beberapa negara tetangga, Iya. kita salah satu yang murah tapi bukan yang termurah. Ah. Kita salah satu yang murah tapi bukan yang termurah. Karena yang termurah masih Malaysia kalau gue lihat. Malaysia, Dia Brunei subsidi ya. soalnya ya. Vietnam juga ya. Vietnam juga lebih murah. Baru turun tuh mereka tuh. Tapi mereka kan 95, kita kan 92. Iya. Mereka 95. Tapi ya harus dilihat juga sama penghasilan warga kita nggak sih? Maksudnya untuk membandingkan apakah BBM itu Iya murah sih. atau enggak ya lihat penghasilan warga kita. Baru semalam gue ngobrol sama teman gue di Jepang ya. Dia tinggal di Tokyo. Dia bilang- Naruto. Itachi Uchiha. Dia bilang katanya di Jepang sekarang tuh bensin kurang lebih 180 yen per liter. 180. Berarti 92. sekitar 18 ribuan. 19, iya 18 Kan berarti mirip-mirip kayak kita gitu. Sementara tapi- upah mereka lebih tinggi gitu. Terus juga apa ya? Ya kelayakan hidup mereka juga lebih baik gitu. Dia gitu. Balik lagi emang maksudnya kondisinya Emang harus sekarang begitu ya? memang Sudah harus harus sudah gitu naik sih, ya. harus sudah naik. Nah, beban APBN. Iya, dan Hmm. menurut gue dari dulu kan emang BBM sekelas kayak Pertamax, terus Revo 92 itu kan memang bukan subsidi kan. Jadi dia memang harusnya ngikutin Iya, harga iya, pasar. untuk pasar ya. Dan harga pasar naik itu sebenarnya bukan baru-baru ini, kayak emang udah dari maksudnya pas perang Iya, Maret April lah sudah Iran. naik tuh. Nah itu emang harusnya udah menyesuaikan gitu. Cuman waktu itu kan Pertamina memang masih nahan harga juga kan. Dan SPBU lain gue lihat juga masih nahan harga. Cuman pada tutup. Iya. Itu Stoknya tuh. apa nggak ada apa emang ditahan sampai Nah Kadang buka pagi, ntar 2 jam tutup. tutup. Suka gitu ya Iya. bukannya. Kenapa ya? Padahal dulu kayak jam 7 udah buka sampai Oh, 9 udah. malam ya kan. udah banyak yang nungguin. Iya, ya semenjak ada kayak disuruh nahan harga inilah. Gue nangkepnya gitu sih. Iya Nangkep. sih, Gue emang melihatnya gitu ngeliat sih. Sama gue juga ngeliat beberapa BBM swasta ya. SPBU. Iya. Berarti kalau tadi harga pasaran 20 ribuan ya? Lu belum selesai ngomong kan? Apa? Lu belum selesai ngomong bukannya? Enggak apa-apa. Oh, mau ngomong ya? Sorry. Enggak, emang enggak menarik.
Gue udah bisa ngebaca itu. Menarik nih. Baca lagi. Lanjut dulu deh, Wan. Enggak, kan kalau ini rumahnya jauh gitu. Oke, lanjut. Lanjut dulu, Wan. Enggak, udah aku pengen tahu aja. Oke, tahu aja. Indonesia tuh di Lanjut. Lanjut. Tadi katanya udah. Iya di ASEAN memang yang nggak termurah, tapi juga yang nggak termahal berarti. Iya bukan. Yang termahal di Singapura. Sampai Yang- nyaris 50.000 ya nggak? 50.000, hampir 60.000 sekarang. Hampir 60.000. Tapi UMR-nya 40 juta. Iya. Tidak berasa juga. Berarti sebenarnya harga 16.000 nggak kemahalan ya? Emang upah kita aja kecil ya? Iya. Wah, Sebenarnya. gimana? Wah. Kawan. Oh, lu nggak tahu sih? Bang? juga gua. Lu merasa? Oh, udah gede dia. Tadi kalau misalnya lu bilang harga pasarnya 20.000, selama Masih ada ini sisa. masih 12.000 tuh berapa bulan itu berarti ada subsidi dari pemerintah ya untuk Pertamax ya? Nah, itu masih misteri sih. Antara pemerintah atau Pertamina yang nanggung gitu ya? Iya, waktu itu kalau nggak salah ya isunya sih Pertamina ya, tapi gue Yang nggak tahu juga. menanggung. Iya, yang menanggung. Waktu itu sempat ada statement juga dari gue lupa, pokoknya orang pemerintah bahwa ya selama ini dengan selisih harga segitu yang nanggung tuh Pertamina kalau nggak Iya, salah iya, gitu. Ya, itu Kita menjawab cari. pertanyaan juga tuh. Waktu itu kan gue bikin konten IG tuh yang harga Pertalite sekian. Iya. Tapi harga Pertalite itu tanpa subsidi 16.000 waktu itu gue bikin. Tapi dijualnya 10.000. Terus ada pertanyaan, kok lebih mahal Pertalite kalau gitu dibanding Pertamax yang waktu itu masih 12.000? Ternyata dijawab, ditanggung sama Pertamina gitu ya. Nih, gue bacain Harga aslinya statementnya 21.000. ternyata dari Menteri Keuangan Pak Purbaya. Bahwa sementara ini sepertinya Pertamina gitu yang menanggung selisih dari harga BBM itu. Dia mampu karena sekarang pembayaran dari pemerintah kan lancar, yang kompensasi kan sekarang kita bayar setiap bulan 70% terus-terusan. Jadi keuangan Pertamina amat baik gitu. Gitu Oke. pernyataannya Pak Purbaya. Mungkin udah nanggung kerugian mulu, Iya. sekarang akhirnya. Mungkin karena jangka pendek masih cukup ya, sekarang ternyata harganya belum turun-turun, jadi Iya. mau nggak mau harus Sebenarnya disesuaikan jangka juga. pendek juga ngelihat situasi global juga ya, Iya. kayak perang berkecamuk tuh bisa mereda apa enggak. Iya. Ternyata kan belum Ternyata belum mereda mereda juga. ya. Lanjut. Tapi Oh. Kenapa Bu? enggak, selain BBM sih yang kita kaget sih kemarin motor listrik ya. Waduh, Sampai 1 triliun ya, Boy. sehari. Itu lo kaget nggak sih? Pengadaan motor listrik Pengadaan. Ternyata Iya. itu yang markup. 21.000 unit. Iya tuh. Gimana? Ya Allah. Duit kita itu. Parah sampai ke dealer-dealer ya. Saking penasarannya dia. Ya makanya karena kan kebutuhan buat itu kayak apa tadi MBG terus apa? Itu kan pakai uang. Kopdar. Iya, Iya, pakai maksudnya. Iya, bagian ya. iya makanya kalau misalnya harga pertama kelamaan ditahan ya Jebol aliran- juga iya, tuh jebol APBN. juga. Kopdar juga kan kayak prioritas negara banget gitu. Iya, soalnya di Koplis kan ada LPG 16.000 ya, ya kan? Padahal harganya masih gitu ya, keren banget ya. Kok bisa sih, Bagus Wan? kok itu programnya. Iya. Iya. Sebenarnya yang ingin menjangkau lah, Iya. ingin menghidupkan koperasi lagi sebenarnya. Itu Aduh. bahkan di tengah hutan gitu ya. Iya, di atas gunung kan. Atas gunung. Pantesan butuh motor listrik ya, di atas Motor gunung listrik. motor listrik trail. 21.000, mau kemana tuh, Wan? Tapi Tapi- mereknya juga gua kagak tahu itu. Iya. Emang Mereknya baru eksis 2025. Iya boy, maksudnya belum terlalu terkenal lah. Apa sih mereknya? Kan lu udah Kan pernah iya. kesana. Yang Emo ya? model rambutnya begini. Satu-satunya yang gue tahu MCR lu tau gak sih? Iya tahu, medical check up. NCU. Ya kenapa Bu? Motor listrik bikin kaget. Ya kaget. Dana sebesar itu 1 triliun, lu bayangin aja. Dan ternyata Mending itu markup. Mending buat Iya. subsidi BBM gitu ya namanya. Dan Iya, maksudnya. dan yang lebih menyakitkan sebelum ketahuan markup dia bilang kalau sebenarnya dia udah menghemat dana gitu ya. Iya, iya. Dan itu udah dapat harga di bawah pasaran. Bawa katanya. pasaran iya. Padahal harganya Markup. Iya. Harganya nggak tahu sih nggak tahu berapa. ya. Cuma kata Kepala Staf Kepresidenan Pak Dudung Abdurrahman Mm-mm. lagi dihitung-hitung sih. Itu sementara udah 200 miliar, tapi dari BPK ketemunya 400 miliar. Waduh, Markupnya. Kemungkinan sih gitu ya, kayak kalimatnya mengarah ke markup itu. motor-motornya juga gimana tuh nasibnya? Itu kemarin ada omongan juga dari Dari Pak kejagung dari ya? Pak Dudung ya. Hmm. Katanya sih Pak akan Dudung. didiskusikan sama Bu Nani. Tergantung keputusan iya, presiden Kepala juga. bagian yang baru. Mm-mm. Tergantung keputusan presiden sama kepala bagian yang baru. Terus ada yang menarik lagi pernyataannya nggak? Apa tuh? Bahwa gaji di SPPG kan dapat insentif 6 juta. Harusnya kayaknya nggak butuh-butuh amat Motor motor listrik listrik itu. Bisa Dan nyicil mereka bisa sendiri nyicil sendiri. Kan jadi mubazir gak sih lo udah Mubazir pengadaan? jatuhnya, gitu. iya. Mending buat lo ya Wan ke kantor. Ya
Iyalah, setengah BBM naik Itu dia. lebih produktif, informasi lebih banyak disampaikan. Ya, ayolah. Tapi balik lagi ke soal BBM tadi. BBM apa lagi BBM? Soalnya efeknya banyak. Banyak. Kemana-mana ini, kemana-mana Iya. ya. Penjualan mobil, motor, Iya. coba Iya, pasti Mobil, sih. motor. bakal turun nggak tuh? Tapi bukannya kenaikan harga BBM Pertamax itu nggak sepenuhnya buruk ya? Maksudnya pasti ada sisi baiknya nggak sih? Contohnya, sisi baiknya apa? Ya, Kalau lu. Iya, tadi soal anggaran kan. Iya. Iya, Kan soal ya anggaran. anggarannya nggak bengkak gitu. Mereka akhirnya bisa dialihkan mungkin untuk yang lain gitu. Terus juga ya pasti ngejaga beban fiskal, ngejaga stabilitas rupiah kan katanya kalau Iya. kata beberapa pejabat. Terus apa lagi ya menurut lo apa? Dengan dinaik, ya pasti mendorong orang pindah ke transportasi umum tadi bisa juga. Kalau gua Ini gue berpositif thinking aja, Iya. meskipun Ya, dalam tapi arti kan kecewa juga harganya. Masalahnya transportasi umumnya ya tadi kita udah ngobrol juga belum memadai. Jadi justru potensi orang pindah ke Pertalite malah lebih besar ketimbang orang beralih ke transportasi umum menurut gue. yang paling kelihatan sih positifnya ya, antrian Pertamax jadi nggak panjang. Karena biasanya panjang ya. Paling Bedanya panjang, cuma 2000 iya, itu kan berarti soalnya. orang-orang udah berani buat ini ya. Iya. Berubah. Sebenarnya kalau dari awal kan emang Pertamax bukan BBM subsidi ya, jadi ngikutin Iya. harga pasar tadi. Iya. kan. Iya. Jadi sebenarnya emang naik turun itu wajar kan sebenarnya. Betul. Cuma ya kenaikan Mengejutkan tetap sih, Iya. tetap ada sih. mengejutkan itu dan apa ya, perbedaan harga antara Pertamax sama Pertalite jauh banget. Iya. Jadi mending 16 banyak orang yang ribuan akhirnya kali. beralih ke Pertalite Iya. kalau bisa. Segi gimana tuh? Wah. Mana Iya ya, harusnya wajib- 92 lagi Iya ya. kan? Tapi banyak kok sih sekarang yang udah Pertalite. Pertalite. Ya. Orang efeknya jangka panjang sih Iya. kalau Iya. kalau kayak gitu ya. Terusan Terus apa ya, lagi yang menurut lu bagus dari atau Pertamax? jangan-jangan gue membayangkan polusi udara jadi turun kali. Orang-orang malas isi bensin, mahal bensin. Udahlah, kita jalan kaki aja atau kita berkuda gitu. Ini bolak-balik berkuda. Atau naik sepeda, atau naik kendaraan umum kan jadi polusinya Iya. lebih bisa ditekan gitu. Iya, iya. Keinginan orang untuk membeli, Tapi iya loh, Bakal jadi- keinginan gue buat beli sepeda. ya kan? Jadi naik kan? Iya. Ontel. Kayak udah mulai cari-cari di marketplace Oh, gitu. sepeda-sepeda. Sepeda iya. statis katanya. Ya, Itu kan nggak kemana-mana. Menciptakan energi listrik sendiri. ini kemana-mana nih. Iya, Jadi gitu mau gue sih. aja nih ke kantor. Pengennya gitu sih. Gitu sih. Ya, Udah. pasti ada lah sisi positif ya kalau kita mau nyari-nyari mah. Tapi balik lagi yang diperbaiki akarnya nggak sih? Ya ekonominya, Iya. penghasilan warganya. Mau harga BBM berapapun kayaknya ya akan dianggap mahal kalau penghasilan Ya, kecil. karena emang situasinya menurut gue emang udah kompleks sih Iya, dari kompleks. atas ke bawah. Iya. Sebenarnya ya cari aja yang program-programnya yang sekiranya Ke bawah. ada mudorotnya gitu. Misalnya Misalnya ada gak Ya menurut kayak lu? contohnya kan kemarin salah satu yang disorot kan pengadaan kopdes kendaraan. Seharusnya kan harus lebih Selektif kali ya. efektif ya. Terus juga motor listrik kan harusnya jauh-jauh hari sebelum pengadaan. ketangkep gitu ya. Iya. Udah aja dicoret gitu Udah, ya. sebenarnya kan Akhirnya Pak Purbaya ketangkep katanya juga. kecolongan ya. Iya, oh iya tuh, Pak Purbaya Ya, yang kecewa. program kayak gitulah yang sharingnya menghabiskan. Ataupun kalau emang mau motor ya, yang beneran apa ya? Beneran Yang kepake. harganya di bawah itu kan banyak gitu. Iya. Enggak, minimal mereka punya skala prioritas lah. Lu Iya. bikin tabel gitu. Terus apa nih yang perlu kita coret, apa yang perlu kita tambah. Sederhana padahal ya. Bit bisa, Iya. bit 17 juta, ini 42 juta loh satunya. Wow. Dapat berapa bituan? 3 ya, Nek? Iya. 3 bit. 18 kali 3 berapa? Bit ada nggak sih? 18 nggak ada. Iya, 60, 19 sekarang 15, bit. 50-an. Berarti 2 ya dapatnya? 19 juta. Dua masih kembali ya? Masih kembali. Dan imbasnya juga kan kalau udah kayak gini servis motor juga Ah iya. Nah, iya bener. Dengan harga dengan rupiah melemah, Rumah naik. Semua ya. servis motor naik katanya ya. Naik. Kemarin lu berdua ya? Berdua Ke- kita janjian ya. Entah kenapa Enggak. ya. Kemarin kita janjian servis bareng gimana? ya, karena kita sayang motor kita. Gimana ceritain dong, gimana Iya, kemarin jadi- hasil Investigasi. Bukan investigasi Oh, ya, bukan. nanya-nanya aja. Hasil Iya, servis iya. sekalian liputan ya. Iya, kalau kata yang penjual oli mah lompat harganya. lompat harganya ya? Dari abis puasa Oh. naiknya dikit-dikit. Lebaran. Nah, sekarang tuh udah selisihnya sekitar 20-30 ribu tuh oli. Iya. Lebih tinggi kenaikan ketimbang BBM. Per itu, Per per botol. botol. Ya, Per botol itu 1 liter ya? Iya. Contohnya kayak Shell. Sementara kalian kalau ganti oli motor berapa? Biasanya ya. Berapa botol? Biasanya duit 100 ribu tuh kembali. Oh. Iya. Satu botol aja, kita kan motor Oh, metik iya. 0,8. 0,8 liter ya? 100 ribu tuh kembali. Kalau mau Oli Garden bahkan kembali. Kemarin ganti oli
Lebih malah 105. kurang. Iya. Kurang. Karena olinya 80, oli gardannya 25. Itu belum kalau kalian jasa ada chemical fluidnya gitu loh, kayak bersihin throttle body. Itu nambah lagi. Nambah lagi. Spare part juga naik tuh, kayak fin belt. Fan Fan belt. belt ya. Fan belt. Ya begini. Kayak fan belt tuh naik, udah pada naik. Emang biasanya berapa kalau fan belt? Kalau fan belt kan itu komponen fast moving yang sebenarnya periodical time-nya diganti dalam jangka waktu tertentu ya. Iya. Gue tuh terakhir 120-an nih. Kemarin? Kemarin tuh bisa 140. Oh, naik 20.000. Lumayan ya. Rata-rata masih gitu kenaikan. Ban Iya. juga gitu kok kenaikan. Padahal bisa ini ya. Satu mangkok mie ayam tuh ya Wan ya. Jadi servis sambil nunggu servis Iya. sambil dapet Dapat mangkok mie makan. ayam. Iya. Sekarang udah nggak bisa tuh. Gak bisa, servis udah nggak dapet satu mangkok kebahagiaan lagi. Terus kemarin tuh montir bengkel juga cerita katanya semenjak komponen naik kan pengunjung bengkel juga berkurang kan. Jadi sepi. uang tip dia tuh Berkurang juga. Iya. Jadi beneran efeknya domino Iya, banget jadi ya ini. Iya. ujung-ujungnya ke rakyat kecil juga gitu. Iya kan kenaikan BBM ini kayaknya bukan cuman ke konsumen ya, pengaruhnya ke industri juga. Pasti. Nah kemarin tuh gue tanya tuh ke Kindo, Pak Jongki, Pak ini soal kenaikan BBM gimana Pak dampaknya nanti? Terus, oh gitu Babe? Gitu. Enggak. Jadi sih berharap ada peralihan transisi nih. Oh, ke Transisi mobil yang ramah Ke mobil lingkungan. yang ramah lingkungan. Jadi yang ICE-nya mungkin sementara waktu agak ketahan, tapi ada orang-orang udah mulai melirik mobil-mobil yang lebih efisien. Oh, Bahkan gitu. sama EV sekali nggak hybrid pakai- gitu ya? Iya. Yang menghindari harga naik turun ini kali ya? Iya. Soalnya kata dia bulan lalu kan turun tuh penjualan ya. Nah, Di ini. Mei. Bulan Bulan Mei, Mei. April ke Berarti- Mei Iya. itu turun. Iya. Itu katanya kan faktornya gara-gara itu penundaan Oh, kebijakan insentif yang. insentif, terus juga pelemahan rupiah. Iya, Orang daya belinya masih belum berani buat belanja harga barang yang semahal mobil gitu loh. Itu juga kejadian pas kemarin harga solar naik, Fortuner sama Innova turun ya? Iya. turun. Oh, iya. Penjualannya ya waktu kemarin Auto 2000 ngomong ya? Iya banyak yang menunda. Menunda ya? Atau bahkan dia mengalihkan jadi udahlah beli hybrid gitu akhirnya. Hmm. Ujung-ujungnya pindah ke Zenith hybrid gitu. Cuman kalau yang membatalkan sih sejauh ini masih sedikit katanya. Menunda sama yang switching Switch ya. kebanyakan. Gitu sih dampak. Cuman kalau kata Pak Bob Azam dari Temin, dia bilang katanya kenaikan harga BBM ini nggak akan berlangsung lama kok gitu. Jadi pasar mobil penumpang bensin itu akan terganggu mungkin sebentar doang. Nanti bakal bounce back lagi dalam waktu dekat gitu. Ini udah jelas banget ya. Apa nih? Kayak BBM naik, terus juga oli udah naik, itu kan pasti mempengaruhi total cost ownership tuh, total Iya, biaya iya. kepemilikan mobil. Nah, hal-hal kayak gini nih kayaknya bakalan mempengaruhi orang buat beli minat kendaraan ya. Menurut kalian gimana? Iya kalau menurut gue sih akan banyak orang yang akan menunda beli kendaraan ya dengan kondisi yang sekarang harga-harga pada mahal gitu ya. Orang akan mikir ya udahlah gue mendingan menuhin kebutuhan pokok gue dulu gitu. Iya. Betul. Iya sih, lebih saving money-nya juga mungkin Iya ya. iya. Udah gitu situasinya juga kan sekarang makin Belum jelas iya, gitu belum ya. jelas. Tiba kita kayak nggak dikasih opsi yang emang apa ya, emang memudahkan kita gitu untuk membelinya. Kayak misalnya mobil bensin gitu, kan bensin naik. Iya. Mobil solar juga mahal. Pengen ke listrik, harga mobil listrik juga Masih tinggi. nggak dapet subsidi kan, jadi mahal juga. Belum, gitu. belum. Belum dapet, jadi harganya juga tinggi. Gitu. Ya, jadi kita nggak punya pilihan gitu untuk membeli kendaraan yang murah. Ya ujung-ujungnya kalau nggak beli motor, beli mobil bekas. Kemarin tuh si Auto 2000 bilang katanya di tengah apa ya, di tengah penuh tantangan pasar industri otomotif nasional, dia tuh menggantungkan apa ya, bisnisnya ke penjualan mobil bekas. Jadi penjualan mobil bekas mereka tuh meningkat sejak 1-2 tahun terakhir. Ya gimana ya, jadinya mobil bekas jadi permaluan mereka lah. Iya. Ketika kita nggak dikasih opsi gitu loh untuk membeli kendaraan yang kita mampu untuk beli. Tapi di sisi lain mobil bekas juga kan nggak ada nilai industrinya ya. Itu dia yang jadi masalah. Dari Perputarannya ya. iya perputarannya. Gitu sih. Sayangnya sih itu sih. Jadi gimana nih penjualan mobil akan stagnan? Kemarin gimana Pak Yongki atau Pak Dia Gus? sih sifatnya masih ngasih harapan sih. Masih optimis sih waktu itu Masih juga. Targetnya tahun ini masih 850.000 unit ya. Iya. Terus juga kan
pabrikan juga sebenarnya nggak tinggal diem ya. Kayak mereka tuh terus-terusan ngasih mobil-mobil yang Menarik irit, lah ya. Iya. Iya, teknologi Canggih. hybrid, hybrid. and EV. Hybrid ya. Dan sekarang juga udah mulai EV murah kan makin banyak. iya. Sama PHEV juga udah mulai PHEV banyak ya. Gokil sih, brand Cina banyak kan sih. Iya. Kayak apa Lebih Wan? irit. Kayak Wuling Axion, Wuling Axion. dari Ion, terus Cherry Tiggo 8 CSH, BDM6 juga. BDM6. Oh iya, bentar besok lagi ya. nih. Ya secara hitung-hitungan bensin pasti lebih irit ya. Ya mungkin kalau mereka yang udah punya mobil sebelumnya terus pengen lebih hemat di kehidupan selanjutnya. Kehidupan selanjutnya tuh Kayak sales ini ya. Ingat BYD, ingat Hilmi. Ya kalau misalnya secara matematis ekonominya dia pengen lebih irit ya pasti beralih sih keluar. Iya, yang lebih ramah lingkungan ya. Ya intinya menurut gue sih bakalan kalau yang kalangan menengah ke atas nggak bakal ngaruh-ngaruh banget sih dengan situasi sekarang karena mereka memang masih butuh ibaratnya ya butuh mobilnya gitu. Apalagi sebenarnya kita masih punya asa nih, asa kenaikan penjualan karena kan insentif itu belum diumumin. Oh, iya. Jadi kalau nanti insentif diumumin ya bisa jadi rising lagi gitu kan. Insentif kendaraan listrik ya kemarin ditunda ya. Juli ya? Harusnya Juni. Harusnya Juni jadi Diundur katanya masih sebulan, dihitung. masih dihitung-hitung. Juli lah. Semoga nggak molor kayak waktu ini ya. Kayak tahun lalu ya. Yang insentif motor listrik ya dibilang nanti bulan depan jadi-jadi. sampai bulannya habis nggak ada tuh. Dan mudah-mudahan skemanya juga mirip-mirip lah ya, atau bahkan lebih baik ya, nggak ada penurunan gitu. Iya. PPN ya yang kena potongannya. Insentif. Ini kan lumayan juga tuh harganya. Ya bisa Kalau 20-an lah. Iya. Berkurang Kalau 20 juta mobilnya nih. harga 1 miliaran bisa 980 juta masih mahal dong kawan. Tapi kan PKB-nya kalau di Jakarta dan di beberapa daerah masih rendah dibandingkan mobil bensin. Masih Jadi bebas daya pajak ya? tariknya masih ada lah ya buat mobil listrik. Potensi buat kenaikan penjualan kayak sih masih bisa ya. Tapi dari mobil listrik gitu di situasi sekarang kayaknya. Tapi yang kita sadari dulu tuh angka 1 juta terasa kecil ya. Dan sekarang Kita pengen keluar dari 1 juta, sekarang malah kita ingin menggapai lagi 1 juta ya. Iya. Kayak Tahun lalu aja cuma 800 ribu. 800.000. Iya. Kecil ya 800 ribu. Berapa sih? Jadi istilah 800 sekian. 1 million trap tuh jadi bukan negatif lagi di kepala kita, karena kita emang pengen balik lagi 1 juta kan. Padahal Padahal dulu dari kita roadmap-nya pengen- tuh 2025 itu 2,5 juta gitu, 2 juta. Gitu. Ya kondisinya begini sih. ya mudah-mudahan membaik lah ya. Iya. Semuanya maksudnya bukan di domestik, dolar kita nilai tukarnya bagus. pendapatan kita meningkat. Amin. Tapi sebenarnya dari sales tahun ini juga lebih baik ya, Wan ya? Ya, Dari iya, betul. tahun lalu ya? Dari tahun lalu. Coba buka datanya, Wan. Dari Januari ke Mei kan berarti udah 1 semester ya? Belum. Belum. 5 bulan, 5 bulan. Sampai Juni, sampai Juni. Pantesan. Oh ya, 5 bulan. Pantesan nih. Bedanya 1 lagi sama ya. 10 tambah 6 nih. 17 ya. Pantesan. 11-12 guys. Oh, sorry gue masih ngitung yang bulan Juni nih. Oh. Iya, iya. Juni kan belum selesai sekarang. Masih Mei ya. Mau tahu nggak? Iya, iya, mau. Naiknya tuh 12,9%. Oh lumayan lah. Lumayan ya. Berarti ada Itu- selisih sekitar 40 ribuan tuh, lebih banyak dibanding tahun lalu. Tuh, penjualan. Dibanding tahun lalu, nih ya, dibanding tahun lalu, dia tumbuh sekitar 80% cuy. Oh masih. Gede juga ya. Januari. Ya berarti kalau nanti ada insentif kemungkinan masih lebih naik lagi. Iya, iya. Ya Dan kan? yang parahnya tuh justru minusnya, kok nggak Bang? Ya nggak apa-apa. LCGC. Oh. SGC minus. Iya, minus 22,9%. Gede juga ya, 2 digit loh. Banget. Ya seperti Mbak Dina bilang tadi, kelas menengah tuh kayak dihajar di berbagai sisi. Jadi yang paling terasa banget di kelas menengah ya Mbak ya. Jadi Kayak mungkin kalau konsumen atas mah LCGC tadi akan beralih ke mobil bekas gitu ya? Iya, Atau mungkin motor gitu. motor. Kalau motor juga naik kan penjualannya? motor juga naik. Padahal kan LCG itu kan, LCGC alat kendaraan orang yang mau naik Jembatan. ini ya, jembatan. Ya. Jembatan. Naik kelas ya, mau Iya, naik iya, kelas dari ya. motor Dari ke motor ke awalnya kan mobil. gitu. Tapi menariknya kemarin Daihatsu bilang dia justru nggak ngalamin ini loh, Penurunan. Baik yang di 7-seater, 5+2 sama yang 5-seaternya. iya. Sebenarnya modal positif juga buat tahun ini gitu ya. Artinya target Gaikindo yang 850.000 itu Masih bisa masih bisa dikejar lah ya. tercapai ya. On track lah ya. Tadi sebutnya apa? Masih punya asa. Masih punya asa. Asa itu Aki. Yuasa. Udah, ayo lanjut. Merek lagi. Bisa, kerajaan cuek ya.